Asal mula Jepa di Tanah Mandar. Jika kamu melintas di daerah Somba, Kabupaten Majene, maka kamu akan menemukan kawasan kuliner yang berada di sepanjang jalan. Tempat tersebut menyajikan makanan khas Mandar. Masyarakat Mandar populer menyebutnya Jepa. Selain daripada itu, kamu akan merasakan nikmatnya Jepa bila melahapnya bersama dengan ikan tuing-tuing atau ikan terbang. Kalau ikan ini, kamu pasti sering melihatnya di siaran TV lokal yang satu itu. Tidak usah disebutkan ya. Makanan khas ini seolah penanda bahwa dimanapun makanan itu berada, bisa dipastikan bahwa kota atau wilayah tersebut terdapat orang Mandar. Dahulu pada zaman revolusi, masyarakat Mandar betul-betul tertindas dan tak berdaya hingga penjajah kolonial Belanda menangkap dan membunuh warga dan juga merampas hak orang-orang seperti rempah-rempah hasil bumi dan kerja keras warga untuk dibawa ke negara penjajah kolonial Belanda. Tanah Mandar memang sangat subur dengan berbagai hasil bumi seperti palawija, kelapa, tebu, kopi, jagung, dan berbagai macam lainnya. Penjajah Belanda tidak menyisakan sedikit pun untuk dimakan oleh para penduduk. Demikian juga dengan penjajah selanjutnya. Setelah Belanda beranjak dari Mandar, yang digantikan dengan tentara Jepang yang sempat menduduki Indonesia selama 3,5 tahun. Menurut kisah, penduduk kampung di Pegunungan Alu yang kini terletak dalam wilayah geografis Kabupaten Polewali Mandar, bahwa bala tentara sering melakukan operasi mencari bahan makanan dan berbagai hasil bumi warga untuk diambil. Lalu, dinaikkan pada truk yang mereka bawa. Jika ada warga yang kedapatan menyembunyikan bahan makanan atau hasil pertanian mereka, tak segan mereka dibantai lalu makanan dan hasil buminya diambil untuk keperluan tentara Nippon kala itu. Tak jarang, para warga menggali lubang untuk menampung hasil bumi untuk dijadikan bahan makanan. Mereka pun membangun lumbung-lumbung makanan dalam lubang untuk sekedar bertahan hidup dalam masa perang berlangsung. Namun, setiap tentara Jepang melakukan patroli, mereka pasti mendapatkan tempat persembunyian warga dan tak jarang mereka dibantai setelah mendapatkan hasil bumi mereka yang telah disembunyikan itu. Entah karena sesaat Jepang lebih cerdas daripada pribumi di Tanah Mandar. Setelah sekian tahun berlangsung perampasan itu, warga pegunungan pun mempunyai siasat yang lebih jitu untuk bertahan hidup dari suasana penjajah yang semakin menggila. Salah satu kampung bersepakat untuk menghancurkan hasil bumi dengan membakar semua bahan makanan daripada dirampas begitu saja oleh para penjajah. Salah satu tokoh pelopor dari masyarakat adat di perkampungan pegunungan tersebut menyerukan pada warga, jika para Jepang itu datang, maka bakarlah semua hasil bumi kita, agar mereka tak membawanya pulang untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Lebih baik kita mati ditembak, sebab jika kita membakar rempah tersebut, pasti para tentara Jepang itu juga akan mati kelaparan, karena mereka kuat dengan memanfaatkan hasil bumi kita. Namun, belum sempat mereka membakar semua rempah-rempah tersebut, beberapa warga sedikit menyayangkan untuk membakar rempah hasil bumi itu. Mereka pun kembali membicarakan strategi bertahan dari intimidasi tentara Jepang. Salah satu pemuda menawarkan usulan dalam rapat berkumpul itu. Permisi pemangku adat, bagaimana jika kita membuat perlawanan terhadap penjajah Jepang dengan menyuguhkan simbol Jepang dari makanan khas kita? Ini bertujuan agar penjajah menganggap kita sebagai pengikut dan sekutu mereka. Tak lain hanya untuk menyelamatkan kita dari siksaan dan penangkapan. Makanan yang ingin kita suguhkan pun kita bentuk menyerupai matahari dengan bentuk bundar. Namanya pun kita akan namakan dengan khas Jepang, yakni Jepa, Jepang. Akhirnya, semua bersepakat untuk seolah-olah berpihak dengan Jepang dengan membuat makanan yang menyerupai simbol matahari terbit atau Nippon. Siasat tersebut menjadi gerakan untuk menyelamatkan rempah dan menyelamatkan para warga dari ketakutan-ketakutan, kekerasan dan kekejaman Jepang dengan siasat tersebut. Warga pegunungan pun menanam ubi kayu atau singkong untuk kemudian dikumpulkan saat telah memanennya. Ubi kayu tersebut lalu diparut dan dibentuk menyerupai simbol matahari terbit dengan bentuk bundar. Strategi ini
seakan mampu menarik perhatian para tentara Jepang untuk tak lagi melakukan kekerasan terhadap mereka. Mereka pun rutin membuat jebak bersama karena menguatkan ideologi perjuangan tentara Jepang. Akhirnya, pimpinan Jepang mengunjungi kampung di pegunungan itu untuk melihat patriotisme masyarakat Mandar terhadap tentara Jepang dengan menyuguhkan makanan yang menyerupai lambang matahari terbit dengan nama khas Jepang yakni jepa yang berbentuk bundar yang terbuat dari ubi kayu atau singkong. Maka sejak itu masyarakat Mandar mengenal makanan khas Mandar yang bernama jepa dengan penamaan yang juga khas penamaan Jepang. Bentuknya bundar sebagaimana lambang bendera Nippon. Makanan ini ada hanya sebagai strategi untuk menyelamatkan para warga dari ketakutan-ketakutan dari penjajah tentara Jepang. Hingga kini, masyarakat Mandar mengenal jepa sebagai makanan khas yang banyak dijumpai di berbagai wilayah di daerah Mandar pada khususnya.